Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada pagi ini. Spesial mungkin hari ini hari Imlek. Wah, kita juga menggunakan busana berwarna semi-semi merah ya. Ya, betul sekali. Ya, kita juga mengucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek untuk pemirsa PAL TV yang merayakan pada hari ini. Dan spesial hari ini Halo Palembang juga hadir dengan sentuhan seni Palembang. Wow. Jadi hari ini tentunya Sabtu 10 Februari 2023 kita akan bergembira bersama masyarakat yang sedang merayakan Imlek tentunya. Dan tentunya hari ini juga seperti yang sudah disampaikan Mbak Ruli, kita akan ngobrol-ngobrol terkait etnik dan juga kerajinan yang ada di Sumatera Selatan. Betul sekali, Sarah. Dan hari ini juga narasumber yang kita datangkan ini bukan kaleng-kaleng. Wow, kaleng rombeng tapi ya, bukan ya. Karena ini bukan kaleng, bukan betul, besi. Bukan besi, karena ini adalah budaya ya. Betul. Kesenian. Nah, hari ini hari yang luar biasa tentunya Maruli. Biasanya kalau kita bahasnya tentang olahraga di hari Sabtu ya, ataupun tentang aktivitas-aktivitas di hari weekend ya. Nah, hari ini kita ngelihat yang lebih etnik lagi, yang relate dari hari Imlek ini. Nah, apakah itu? Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita pada langsung hari kita sapa narasumber kita. Selamat pagi kepada Mbak Pamela Tri Arilia SPD. Iya, betul. Yang merupakan owner dari Melin Gallery. Iya, betul. Melin Gallery. Wah, kalau kita ngobrol-ngobrol nih Mbak, masalah dengan terkait kerajinan ya. Kerajinan Palembang ini kan banyak, ada wasra, kemudian songket segala macam ada. Kemudian ada juga kain, dan terakhir kemarin kita sudah sempat juga menemukan salah satu budaya baru pengrajin ukiran-ukiran pakaian yang ada di itu ya. Betul. Lukisan yang ada di pakaian. Lukisan yang ada di pakaian. Itu kurang lebih. Nah, hari ini kita ngelihat kerajinan yang ada di Melin Gallery ini. Boleh diceritain dulu nih Mbak ya. Boleh kenalan dulu dan diceritain dulu terkait Melin Gallery ini dan apa sih yang dijual di Melin Gallery ini. Ya, jadi ya Melin Gallery itu pertama kali didirikan itu tahun 2015. Jadi memang basic saya juga dari kerajinan, terus orang tua juga basic juga dari kerajinan juga. Jadi berawal memang dari hobi sebenarnya. Hobi ya? Iya, dari hobi. Awalnya ngoleksi-ngoleksi aja. Nah, terus masuk ke pendidikan kerajinan, terus buat baru, nah ini buat mau diapain gitu loh. Setelah kita pikir-pikir, ya udah bagaimana kalau kita coba untuk jual. Nah, karena saya basicnya dari Palembang, ya udah kita buat yang souvenir khas Palembang itu. Oh, jadi memang spesial khusus untuk khas Palembang. Iya, betul sekali. Kenapa akhirnya memutuskan untuk kita bikin galeri di 2015? Ya karena kita kan emang hobi kumpulin ya. Jadi daripada karya-karya itu nggak tersalurkan, debuan gitu Mbak ya? Debuan. Jadi mending kita ada khusus galeri, terus kita promosikan lewat media sosial. Alhamdulillah sekarang udah berkembang. Oke, berarti kurang lebih 9 tahun sudah berjalan? Iya betul, 9 tahun ya dari 2015. Oke. Dalam 9 tahun pasti ada nih Mbak naik turunnya. Iya betul sekali. Ini boleh diceritakan salah satu titik terendah dari Melin Gallery? Titik terendah dari Melin Gallery itu saat terjadi pandemi COVID. Pandemi COVID-19 memang beberapa bulan itu sama sekali tidak ada penjualan. Cuman kita alhamdulillah pemerintah kita sangat mendukung. Support ya? Support sama UMKM. Jadi UMKM yang kita awalnya kan kayu kayak gini kan. Terus karena saat itu masker sedang langka, maka kita yang UMKM dialihkan untuk membuat masker saat itu. Jadi benar-benar pemerintah khususnya pemerintah Palembang itu benar-benar support UMKM. Jadi waktu itu sempat beralih bikin masker ya? Iya, sempat beralih kita bikin masker. Alhamdulillah waktu itu juga kita ada komunitas kan, jadi melalui komunitas kita didukung sama pemerintah saat itu. Jadi kita nggak benar-benar down. Berarti kemungkinan juga kalau kerajinan yang kita lihat di depan ini kan identiknya kayu ya Mbak ya? Kenapa pilih kayu?
Karena memang basicnya Pengrajin kayu. pengrajin kayu. Oh, Memang oke. semua sebenarnya kan kita kerajinan itu semuanya dipelajari ya waktu pendidikan. Cuman kita memilih ke kayu karena lebih lebih ke cenderung ke kayunya. Terus di Palembang juga kan kayu Bahannya? itu bahannya banyak sekali. Oke. Lebih mudah digapai lah. Lebih mudah. mudah. Kalau ini Apa ya? ngomong-ngomong kayunya terbuat dari kayu apa nih Mbak? Boleh di-spill kan? Mbak? Macam-macam, ada kayu tembesu, kayu nangka, Oke. terus kayu bekas limbah-limbah, panglong gitu kan. limbah Di juga. Palembang juga banyak panglong buat pintu. Nah ini juga hasil limbah-limbahnya juga. Oh, ternyata dari hasil limbah bisa dimanfaatkan lagi menjadi salah satu karya seni ya, Mbak? Iya betul sekali. Oh, ini. Kalau dulu mau kayu putih, kayu putih. Minyak kayu Minyak putih ini gitu bukan ya. Mahal dong. Oke, nah Oke. kalau boleh tahu nih apa saja nih Mbak jenis-jenis cenderamata yang dijual di Melin Gallery? Nah ini kita ada yang paling best seller ini ya, ini paling best seller. Oh, Miniatur Ampera. miniatur Ampera. Iya. Miniatur Ampera. Oke. Heeh. Miniatur Ampera, kemudian ada juga pagoda ya. Iya ini Pagoda lagi ini produk baru baru launching. buat Mbak? untuk launching nyambut Imlek. Oh, ini iya. karena bentar lagi cap gomeh ya. Iya. Bentar lagi cap gomeh sepertinya akan ramai orang beli pagoda. Kalau kita lihat nih Mbak, miniatur-miniatur kayak gini pasti ada tuh di tempat jualan oleh-oleh ya Iya. Kota Palembang. Nah ini kan apa sih yang jadi bedanya yang Melin Membedakan. Gallery punya sama yang dijual di toko-toko souvenir yang ada di Kota Palembang? Ya, yang pertama Kak, Melin Gallery ini biasanya menunjukkan ikon dari Palembang. Oke. Nah, misal contoh Ampera, ini lagi merambah ke Pulau Kemarau, pagoda Pulau Kemarau. Ya kebanyakan Ampera sih yang kita buat karena kan ikon Palembang Icon itu Palembang kan adalah Ampera. Ampera. Kalau Oke. tapi kalau dilihat kayaknya yang di dalam ini kalau yang gapuranya itu plastik ya Mbak? Itu Oh, besi? tembaga. Tembaga. Iya. Itu bikin sendiri juga? Enggak, itu memang kita dari Kolaborasi. kolaborasi dari reseller kita, terus kita jadikan plakat biar bisa dibawa. Resellernya jadi- dari Palembang juga? Resellernya dari Palembang juga. Oke, Berarti jadi bukan cuma souvenir, tapi juga bisa request atau custom plakat Iya, ya. betul. Mungkin Kita juga plakat. ini kan sering dari korporasi ke korporasi ataupun dari dinas ke dinas. Iya, betul memberikan sekali. serah terima plakat. Iya. Nah ini Melin Gallery juga menyediakan Plakat, plakat. iya. Nah, plakatnya tetap ikonik Palembang. Iya, miniatur Ampera, cuman ukurannya aja beda-beda. Kan kebetulan juga kemarin yang Ampera itu jadi plakat Asian Games 2018. Wih, luar biasa loh. Jadi Ini kalau untuk masalah cuan ini sudah menghasilkan banget ya Pak. terbukti kerajinan ini. kalau sudah ke Asian Games itu cuan. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari yang ada di sini ya, Mbak ya, yang paling hits berarti yang itu ya, yang Ampera ya. Miniatur Ampera. Oke, kalau dari kita lihat kan tampilannya udah cakep-cakep banget nih. Berarti udah sering ikut pameran lomba kah? Sering. Sering Oh, ya, ya. oke. Untuk prestasinya nih boleh di-spill nih dari Melin Gallery. Dulu pernah kita bawa produk ini, kita jadi juara kreativitas pemuda Wow. se-Sumatera Selatan. Oke. Iya. Terus juara 1 juga lomba kerajinan-kerajinan di Palembang. Itu dari tahun 2000 berapa ya? 2017, 18, 19 kita juara. Wow, jadi biasa. sudah mengantongi Sudah juara. Jadi kalau misalnya punya prestasi. betul. Jadi kalau misalnya orang beli itu udah percaya nih ya. Kini nih kan kalau juara itu kan pasti hasilnya baik. Kalau pengiriman terjauh sampai kemana, Mbak? Pernah ke Sudan. Sudan? Iya, kita plakat Afrika? buat dubes Sudan di sana. Wow, luar biasa. Pernah buat. Oh, tahu Sudan? Afrika? Tempat kamu dulu ya. Ini ternyata Melin Gallery sudah sampai ke Sudan loh, Afrika. Iya, kamu masih di Teluk Beruk. Saya masih. Kalau misalnya ini kan sekaligus nih kan mempromosikan ikon-ikon Palembang dari Ampera, ini ada menara Pulau Kemarau ya. Ada nih di dalam kipas-kipas ini Kipas. songket ya, kain songket Iya. juga. Itu apa, Mbak? Boleh dijelaskan? Kalau yang Ini kan kerajinan kipas. kipas songket ini kan dulunya memang sudah ada. Oke. Awalnya itu dari rotan kalau nggak salah. Nah, cuman kan seiring waktu pengrajinnya itu semakin berkurang. Oke. Nah, Oke. kita coba angkat lagi. Tapi dengan custom yang Dengan berbeda. ciri khas kita. Kalau kita kan kayu, jadi kita menggunakan Oh, kayu. Oke. Jadi Gitu. kipas kainnya dimasukin ke dalam kayu. Iya, Iya. ke dalam kayu.
Jadi kalau rumah lama tuh pasti rata-rata ada ya dulu ya? Kan lama ada. Betul. Nah kalau ini kan sudah mengangkat etnik Palembang, kira-kira dari pemerintah Palembang supportnya apa nih? Banyak kita support Pak. Benar-benar kalau dari kota Palembang sendiri itu supportnya sangat besar. Terutama saat kita terjadi pandemi itu. Terus kita juga diikutkan pelatihan-pelatihan, terus pameran sampai ke luar kota, ke Jakarta. Memang Palembang itu, pemerintah Palembang memang benar-benar support untuk UMKM. Oke, jadi memang pemerintah support untuk UMKM yang memang berkaitan dengan kreativitas ya. Iya, dan betul juga sekali. ikon-ikon dari ada Palembang. Mbak Bella, jadi kalau misalnya kan Melin Galeri ini fokusnya sama kayu ya, produksi kerajinannya ya. Apakah juga menyediakan selain kayu ada juga? Ada juga sebenarnya. Kita juga sekarang lagi berusaha untuk mengangkat beberapa kerajinan, cabang kerajinan. Contohnya keramik, terus logam, kulit. Kita lagi berusaha untuk menyatukan ke Melin Galeri semua. Oh, jadi sudah mulai merambah ke logam dan juga kulit ya? Iya, sebenarnya ini kan karena yang pertama kan kayu, karena basicnya dari kayu, terus bahan juga mudah dicari. Nah, sekarang kita coba untuk merambah ke jurusan kriya yang lain, kan banyak jurusan kriya itu. Jadi mulai merambah ke kriya yang lain. Kalau kulit sama tembaga itu biasanya dibikin kerajinan apa, seperti apa bentuknya Mbak? Seperti dompet, misalnya kalau kulit ya. Sepatu ya mungkin? Sepatu, keramik juga. Kebetulan kan di saya ini juga guru ya. Karena jadi, SPD aku lihat, Mbak. Iya, SPD kan. Jadi saya juga ngajar di jurusan kriya keramik. Nah, ini kan sekarang berusaha lagi kita angkat juga. Kemarin sudah sempat produksi launching Belido Bertanjak. Oh, Belido Bertanjak. Iya, Belido Bertanjak. Nah, itu sudah diikutkan lomba juga, alhamdulillah dapatkan juara juga. Jadi kan kita nggak hanya kayu aja sebenarnya. Belido Bertanjak itu kan bertanjak, pakai dikasih belido. Belido itu dikasih tanjak. Oh, ikan belido dikasih tanjak. Iya. Oke, itu miniaturnya juga. Miniaturnya itu sebuah pot untuk ditaruh di meja. Di meja-meja kantor, di semua kantor. Oke. Nah, itu lagi berusaha kita angkat juga kan. Oke. Kalau kita taunya kan tanjak ini kan sekarang di setiap kantor kan gubernur sudah harus pakai tanjak kan. Oke. Kalau dari keluarga apakah memang support, Mbak? Iya, dari keluarga memang support, benar-benar. Dari ibu saya kan dulu sama ayah saya pelukis. Oh. Nah, cuman kan anaknya memang tahu darah seninya sudah dari atas-atas ya, Mbak ya? Darah seninya emang udah dari atas. Jadi koleksi bekas orang tua saya itu masih ada sampai sekarang. Jadi diturunkannya ke saya. Oke. Darah seni, turun darah seni tetap jalan seninya. Mungkin sedikit berbeda bidangnya. Betul. Tapi kalau kita lihat berarti ini side job dari Mbak Mela. Ya, guru kan? Guru. Gimana Mbak kebagi waktunya, dan mungkin kan di sekolah juga jadinya ngepromosiin juga atau jadi pada akhirnya ini ngangkat sekolah juga untuk prestasinya. Iya, kalau kita sih kan karena sama-sama kerajinan ya, jadi semuanya menyatu. Oke. Iya, jadi gimana sih kita jadi contoh untuk anak-anak kita. Cakep. Nah, kan jadi anak-anak sekarang ini kan butuh contoh yang nyata. Jadi nggak hanya ngomong aja. Jadi nah, kita contohkan gurunya sendiri. Nah, untuk bagi waktu yang enggak, kan kita usaha juga ada yang jalanin, ngajar ya kita tetap ngajar. Bahkan ya anak-anak didik kita ya kita ajak bagaimana sih cara wirausaha produk-produk kerajinan gitu. Oke. Karena tidak setiap anak sekolah ataupun anak-anak yang lagi siswa-siswi yang sedang bersekolah itu belum tentu menjadi semuanya jadi profesor. Belum tentu semuanya jadi polisi, belum tentu semuanya ada mungkin ada yang ada jadi biduan ya, pengusaha seni, jadi MC ya, jadi tukang kabel. Kita nggak tahu ya. Sukses itu bukan diukur dari profesi. Betul. Tapi Sukses bagaimana itu, kita memanfaatkan passion yang ada. Betul. Sukses itu adalah kita yang dulu sama yang sekarang apa bedanya gitu ya. Apakah menjadi lebih baik atau enggak. Jadi sangat menginspirasi tentunya Bu ya. Di sekolah juga mengajar di mata pelajaran yang memang bukan cuma mata pelajaran aja yang saya kuasai, ternyata saya juga menguasai bidang usaha dari salah satu mata pelajaran yang memang diajarkan di sekolah gitu. Apakah pernah seperti kita bahas lagi mengatur waktu, apakah pernah ataupun sering bentrokan antara
Enggak sih, mengajar enggak. dengan- Kita biasanya kalau misalnya waktu libur baru saya urusin mailing oke. galeri. Kalau nggak libur ya berarti ada yang Tugas ngurusin, utama adalah mengajar. Tugas pertama tetap mengajar. Jadi Nah, kita ulik-ulik nih mengajarnya sekarang. Boleh. Nah, sudah berapa tahun Bu mengajar Bu berarti Bu? 2015 juga. 2015, Iya. 9 tahun mengajar. Oh, jadi berbarengan ya Berbarengan dengan berarti ya? hobinya ini ya, Bu, Iya, mailing betul galerinya sekali. sendiri ya. Tapi kita nih penasaran ya dari tadi kalau kita lihat ini kan banyak banget nih beberapa contoh dari kerajinannya. Kira-kira kisaran range harganya Harga. berapa? Kisaran harga ada yang Gak apa-apa, nggak usah malu-malu Bu, langsung kita promosikan di sini. untuk yang bestseller itu 185. Oke, 185.000. Iya. Itu cukup murah, berarti yang Itu- bestseller yang kayak gini ya Bu Iya, ya? yang ini. Oh, yang hampir 185.000. Iya. Oke. Jadi ini bagus banget ya kalau misalnya untuk oleh-oleh sekalian ya. Iya. Itu Tidak bestseller 185.000, berapa kali bayar Bu? Cicilan boleh pay later Bu, home credit. Boleh. Masih. Leasing ya. Tetap ya. Nah, oke, jadi Oke. kalau dari price list pun rasanya dengan hasil yang luar biasa seperti ini masih sangat ramah ya. Betul. Usaha ya, kalau kita lihat ya. Oh, Nah, ini adalah kalau ini gantungan Belido kunci ya? atau apa nih? Oh, mainan Bukan- kulkas itu. Mainan Iya. kulkas. Kalau yang kayak gini berapa Bu? Itu 10.000. 10.000. Belido, tunggu Belido. Kalau boleh tahu kalau mailing galeri ini sudah ada boothnya, tokonya sendiri seperti itu? Ada galerinya. Oh, Di di mana, mana Bu? tuh? Di Sako. Oh, di Sako. Di Sako. Oke. Dari kecamatan Sako apakah semua? Kita tanya juga ya. Oke, jadi di Sako ya. Untuk pameran terjauh gimana Bu? Pernah Bu? Di Jakarta. Di Jakarta. Di mana itu? Di Tangerang nggak salah. BSC. Oh, kalau BSD. lupa. Iya, BSD Tangerang ya, Tangerang. ASBSD ya? Iya. Oke, jadi pernah pameran sampai ke luar Sumatera Selatan Iya, gitu ya, Bu? betul Berarti memang sekali. sudah Itu juga sangat berkat luar biasa. dukungan dari Pemerintah. Oke, Sarah benar. Kita bakal berbincang-bincang lagi dengan narasumber kita pada pagi hari ini masih terkait dari hasil kriya dan juga kreativitas dari Sumatera Selatan. Tetap bersama kami di Halo, Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Palembang, masih dengan narasumber kita, owner dari Mailing Gallery pagi ini. Kalau kita panggilnya bukan Mbak Melin ternyata Mbak ya. Mela. Ternyata Mbak Mela, Pamela karena Betul. Cuman kalau diusahain namanya Melin. Tetap Melin. Iya, dipanggil Melin. Ya. Karena brandingnya sudah Melin, Mbak. Iya. Melin Nama beken ya Gallery. jadinya ya. Melin sendiri tadi sempat nanya adalah penggabungan dari nama Mbak dan nama suami ya. Iya, betul. Mela dan Ulin. Ulin. Nah, jadi kalau Cakep kita ternyata ya. Iya, Mela dan Ulin. Jadinya Melin. Itu biasanya Aku jadi nama coba anak mikir. loh. Nama anak di belakang Oh, nggak nggak sih? bisa kalau aku. Oh, nggak bisa kalau aku. Berat ya nama kamu ya. Banyak dosanya kamu Mama dulu ya. Nah, Mbak Mela berarti kalau misalnya kita lihat kan Mbak dari Senin sampai Jumat kan kerja ya. Berarti otomatis kan kalau mau proses bikin sendiri, produksi sendiri, kalau Mbak Mela ngerjain sendiri ya itu butuh waktu, mau ngelemnya, nyari kayu kan, kayunya dibersihin, dicat, dipahat gitu kan. Nah, ini berarti tugas besarnya juga dari suami gitu. Dari suami. Saya paling desain-desain. Saya yang desainnya, Oke. terus suami yang buat, terus ada juga yang bagian produksi. Oh. Ada teman-teman bagian produksi Jadi juga. sudah merekrut untuk ini di bagian produksi Iya, juga sudah seperti itu, merekrut Mbak. bagian produksi. Oh, ini. Jadi sudah bukan sudah bukan ini lagi langsung karena sudah Oke. mulai mengkaryakan Iya, ya, Mbak, sudah mulai mengkaryakan ya. Oke, jadi kalau untuk tingkat kesulitannya sendiri ini apa Mbak dari pembuatan perajinan kayu ini? Tingkat kesulitan ini mungkin dari desain yang kita Harus butuh detail. inspirasi, ya butuh inspirasi juga. Ya, karena kalau lihat yang ini kan dia agak 3D ya Mbak ya. Timbul ya. Iya. Timbul. Nah, itu memang sudah dari awal, oh aku mau kayak gini, harus ada yang 3D, ada yang 2D Iya, gitu ya benar. Mbak. Kan kita harus awalnya kan nggak ada cuman beberapa macam. Nah, kita berusaha untuk buat yang ada khas yang lain, bentuk yang lain. Nah, jadi ada yang timbul, ada yang bentuk miniatur, ada ini pajangan dinding ini. Oh, ini dinding ya. Oke. Iya.
kira-kira kalau ada customer yang mau custom gitu, apakah bisa Mbak? Bisa. Selama bahannya dari kayu, insya Allah bisa. Oke, jadi kan ada kan yang memang dari ada yang mungkin dia owner dari mana, misalnya dia mau bentuknya bentuk pempek nih gitu kan, apakah bisa? Coba gitu dari kan? kayu Mbak bantuin pempek. Pempeknya pempek keriting ya Mbak, agak saro. Mana nggak keriting kayunya salah. Dulu juga kita pernah buat souvenir bentuk pempek juga. Oke. Ya, cuman kan terputus karena kita belum nemuin ramuan-ramuannya. Oh. Ramuan gimana tuh Mbak? Jadi Mbak? itu dalam bahannya clay. Oh, dari clay. Permainan yang diremes itu ya Mbak ya? Iya, mainannya itu. Mainan kayak dari lilin gitu kan Mbak? Iya, kita sudah bentuk buat pempek sudah kita pasarin, cuman kan Bahannya nggak mungkin tahan terbatas lama. Iya, nggak bisa tahan lama. Oke. Kalau ini kan lebih ke ikon-ikon Palembang. Iya. Kira-kira kalau kerajinan kayunya kayak sendok, garpu yang biasanya disouvenir buat anak nikahan itu juga bikin juga Mbak? Kita bikin kalau ada pesanan. Oh, custom aja. Custom aja. Sesuai Kalau order. kalau kita jual yang produk kita ya yang khas Palembang. Oke, jadi tidak hanya menutup kemungkinan hanya menerima order khusus untuk khas Palembang, tapi juga menerima order untuk mungkin semua custom ya? Iya, Custom apapun yang sesuai dari orderan para klien ya? Iya, Mbak ya? betul sekali. Kalau request sendok garpu biasanya ya? Biasanya tuh ada Sumpit namanya gitu, gitu kan? Iya. Kalau waktu pembuatan Mbak, mungkin kira-kira dari satu, contohnya seperti ini mungkin, yang miniatur Ampera. Miniatur Ampera. Itu mungkin berapa lama waktu mulai dari ngedesain sampai dengan Ngecat ya? produksi dan akhirnya jadi sebuah produk Iya. gitu. Jadi kalau sebenarnya kita tuh lamanya di desain ya. Cuman kalau oke. desainnya sudah ada, terus udah ada pakemnya, udah tinggal buat aja paling 1 hari. Oh, Oke. 1 hari, iya. Ini desainnya apakah sudah masih gambar sendiri ataupun udah pakai kayak misalnya Corel, kayak udah Desain, ngedesain digital iya. sendiri? Udah awalnya memang pakai pensil tangan ya. Nah sekarang udah beralih ke digital Corel, ya? digital. Oke. Jadi sudah maju ya. Iya dong Bu Guru ya. Tidak lagi. Harus cepat dengan perubahan ya Bu ya. Oke, balik lagi kita ke mengajari Mbak. Ini membagi waktu antara mengajar dan juga memproduksi kerajinan dari khas Palembang. Kalau untuk mengajar sendiri, mengajar di mana dan Saya ini mengajar di SMK Negeri 2 Kayu Agung. SMK Negeri Kayu Agung, berarti PP setiap hari? Iya, PP, betul sekali. Wah, luar biasa. Ini perjuangan seorang guru untuk memberikan ilmu ya. kepada siswa-siswa. Jadi kan di jurusan Kriya itu cuma ada 2 di Sumsel. Oke. Salah satunya di SMK 2 Kayu Agung. SMA 2 Kayu Agung. Oke. Jadi kita ditempatinnya ke sana. Wah, ini Jadi itu aku cukup capek ya Bu, bolak-balik setiap hari ya. Enggak, bukan Nggak cukup perlu ditanya, capek Ternyata banget. sangat capek Bu ya. Kalau dinikmatin enggak juga. Oh enggak juga ya. Karena ini passion. Wah, Betul. karena sesuatu yang kita kerjakan apa kalau kita memang seneng ngerjainnya itu nggak berasa. Bu, Iya, ya? betul Cuma sekali. mungkin sampai berubah aja pegal. Jadi kemungkinan Meli Galeri ini juga akan buka di Kayu Agung ya Bu ya? Mungkin ke ya. depannya. Jadi akan mengontrol di Palembang dan di Kayu Agung. Jadi luas ya udah cakupan penjualan dari Meli Galeri ini Bu. Ya, alhamdulillah sudah luas. Nah kalau ngomong-ngomong masalah luasan cakupan udah dijual di mana aja nih Bu? Iya, sudah keluar kota, keluar negeri juga sudah. Luar negeri juga Tadi kan kita sudah ya, ke ekspor Afrika. ya. Nah, order paling banyak sempat di mana tuh Bu? Sempat di tahun 2018. 2018. Itu sudah sampai 1.300 spesies. 1.300 piece. Itu pesanan dari? Itu kerjasama dengan BUMN. Wow. Oke, buat apa Bu? Itu plakat. Oh plakat. Iya, buat plakat untuk Asian Games waktu itu. Oh, 1.800 order Iya, 1.800. jumlahnya. Wow. Lumayan Sarai, langsung beli. Itu dalam waktu 1 bulan? 2 bulanan. 2 bulanan Jadi ya Bu? sebelum itu sudah kita mulai buat, pas hari H baru dibagikan. Oh. Jadi Oke. 1.800 ngangkutnya pakai truk. Iya, sedikit-sedikit kita bawa ya Oh, ke BUMN itu. Oh, boleh Oke. gitu ya. 1.800 akhirnya jadinya Pajero, Bu. 1.800. Kamu langsung mau Pajero Iya, aja betul loh. loh. Tugas KPPS ya. Oke, jadi pernah sampai 1.800 paling banyak Bu ya. Iya. Dan itu dalam waktu 2 bulan. Iya. Nah,
kendala yang dihadapi dalam mungkin memproduksi sebuah selain karya desain ini, ya. apalah kira-kira Bu? Ya, kita cari tenaga kerja memang sekarang susah. Karena basic kayu kan ke sekolahnya aja cuman ada 2. Nah, terus kan nggak semua siswa itu sesuai jurusannya. Jadi kita nyari pengrajin itu sekarang emang agak sulit. Sudah mulai terbatas. Iya, apalagi yang sudah umurnya sudah lanjut usia, sudah mulai ini nggak produksi lagi. Sudah kan? kurang produktif ya? Iya, kurang produktif. Jadi kan penerusnya itu masih belum ada. Nah, jadi kita sebagai guru juga berusaha untuk menciptakan generasi baru. Ayo kita gabung gitu. Iya, memang kalau betul. Karena kalau aku lihat ya Bu ya, kalau misalnya di Palembang ini memang jarang ya bikin kayak gini. Tapi kalau misalnya kayak kita keluar kota, misalnya di Jogja gitu kan, di Jogja itu sampai di pasar-pasar tuh kan banyak, orang pengecer di itu kan banyak banget yang jual ya Bu ya. Nah, itu apa sih yang ngebedain produk yang ada misalnya contohnya di Jogja sama yang di sini Bu, kira-kira? Bedanya kan kita setiap daerah itu punya khasnya masing-masing. Iya, balik lagi ikonnya tadi ya Bu ya. Makanya kita angkat ikon Kota Palembang. Karena untuk membedakan kita dengan yang ada lain, di kota lain. Kalau untuk bahan, apakah pernah mengalami kesulitan atau kendala? Nggak ada sih, kalau bahan nggak ada ya. Cuman awal-awalnya aja kan kita nggak tahu di Palembang ini tempat beli ini di mana, beli ini. Kalau sekarang udah tahu, udah nggak ada halangan sih untuk bahan. Sejauh ini nggak ada halangan karena mungkin ibunya punya kebun kayu Bu ya. Kalau platform online udah ada Bu? Sudah. Apa tuh? Boleh di-spill nih? Shopee. Oh, di Shopee. Di Shopee. Pay later nggak Bu? 12 kali cicilan. 12 kali cicilan. 120, 10.000, 10.000, 10.000. 18.000 baru. Di Instagram ya Bu ya? Iya, Instagram, Facebook. Instagramnya @melin_gallery. Oh, @melin_gallery. Iya. Oke. Ini kira-kira proses pembuatannya ini sudah pernah di-spill juga bikin kayak video profile kayak gitu ya, di YouTube? Alhamdulillah juga sekarang lagi merampat ke konten kreator ya. Wow, keren. TikTok ya Bu ya? Jadi Facebook juga. Cuan semua Bu, bisa kita cuankan semua. Kita kan ibaratnya jalan 1-2 gunung terlampaui. Jadi kayak bikin DIY gitu ya Bu ya? DIY pembuatan ini gitu kan. Oke, itu jadi inspirasi juga Maruli. Jadi kalau anak-anak yang mungkin nggak tahu mau ngapain kan, ngelihat itu jadi mungkin bisa nih aku juga ikut pengrajinan kayu. Kira-kira kalau misalnya nggak sekolah ya Bu, nggak sekolah misalnya nggak sekolah resmi kayak di sekolah ini, tapi dia apakah Bu Melin ini juga menyediakan pelatihan-pelatihan gitu kan? Iya, selain dari sekolah resmi kan kalau di sekolah SMK itu biasanya ada magang ya. Nah, biasa kita juga nerima anak-anak magang selama beberapa bulan. Selain itu juga kita ada ngadain pelatihan-pelatihan buat pemuda-pemuda di sekitar Palembang. Jadi memang kerjasama dengan pemerintah juga. Jadi pelatihan istilahnya muatan lokal lah Bu ya? Iya, pemuda-pemuda di Palembang itu. Oh, jadi sekarang mendukung banget ya jadi ya. Pak Mahat nanti Bu ya? Desain Mahat. Nah, kalau untuk komunitas sendiri di Palembang? Iya, ikut juga komunitas usaha ada. Itu komunitas apa Bu? GAPEHAM. Apa itu? Gabungan Pengusaha Makanan, Handicraft, Makanan dan Minuman. Oh, gabungan? Iya. Bukan cuma handicraft gitu ya? Bukan cuma handicraft. Banyak kan di Palembang juga ada komunitas dari semua para kreativitas ya. Iya, betul sekali. Baik, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih tentunya masyarakat Kota Palembang yang masih menyaksikan Halo Palembang. Hari ini kita masih berbicara dengan narasumber yang sudah kita datangkan, yang tentunya tadi sudah membahas tentang kerajinan yang ada di Kota Palembang. Yang terkhusus diangkat di pengrajin kayu di Melin Gallery, yang tadi sudah kita cerita-cerita kilas balik, range harga yang memang ternyata ini meningkatkan penjualan juga ya. Jadinya untuk mungkin dari masyarakat Kota Palembang yang mungkin bingung juga pada akhirnya aku nih usaha apa sih ya? Nah, mungkin salah satunya
caranya tuh bisa ikut pelatihannya, Ikut Bu. pelatihan, Mela ya. Mengembangkan UMKM lagi ya. Betul, karena kalau kita lihat, nah di sini banyak nih kan produk-produk dari Melin Gallery ini yang memang menginspirasi. Kalau kita lihat kayak di sini kan banyak ikon-ikon Palembang, terkhusus nih yang lagi booming sekarang nih, apalagi di posisi Imlek kayak ini, ada gapura ataupun pagoda ya, pagoda bukan gapura kan? Gapura lorong ya. Iya, pagoda yang dari pagoda dari Pulau Kemarau Dewe. Nah kalau kita lihat juga di sini ada sepilan tulisan Apa tuh? cerita-cerita kayak itu loh, cerita legenda Pulau Kemarau yang di sini baco. Nah, jadi benar-benar ngangkat ini ya apa kesenian dan juga budaya dari kota Palembang Dewe. Nah, kalau misalnya kita ngomong-ngomong kayak gini dari surveinya, Bu, kira-kira untuk pesanannya Dewe ini di musim Imlek kayak ini, apakah untuk penjualannya meningkat nih? Terkhusus untuk pagoda ini? Ini pagoda ini kan kita launchingnya pas Imlek inilah. Baru. Iya, baru launching banget itu. Oh, jadi spesial Iya, ya. spesial untuk tahun ini ya, Karena Imlek. Imlek sampai dengan Cap Gome itu cukup lama loh. Iya. Sekitar 1 bulan ya. Oke. Nah, ini salah satu produk terbaru dari Melin Gallery. Iya, betul sekali. Adalah pagoda berbahan Tembaga. Wah. Range harganya berapa ini, Bu? Itu 185. 185. Sama ya kayak itu ya, Bu ya? Sama, iya. Awalnya ini emang pesanan atau terinspirasi aja, Bu? Ini awalnya memang pesanan reseller. Oke. Bukan terinspirasi dimimpin sama Dewa, Bu ya? Bukan. Dewa Kuan Dewi. Oh, jadi memang salah satu pesanan seller. Iya, seller. Oh, sudah berapa banyak produksi untuk pagoda ini? Udah 500. 500 pagoda. Iya, Oke. Ini memberikan sebuah angin segar untuk para Betul ya. kreativitas ya. Karena untuk produksi yang baru launching pun sudah produksi sebanyak 500. Iya. Betul, Maruli. Tapi kalau kita lihat dari tadi ini tradisional semua ya, Bu ya. Apakah ada yang modern? Iya, ada Untuk juga kerajinannya? modern. Iya. Apa tuh biasanya, Bu, yang modern? Mainan. Oh, mainan. Iya. Mainan apa? Mainan anak-anak belahan kayu. Oh. Oke, yang lagi hit sekarang Lagi ya, hits, Bu? iya. Mereknya juga sudah kita buat merek sendiri untuk khusus mainan. Oke. Kitos namanya. Oh, Kitos. Kitos. Iya, Kitos. Yang kayak itu ya, blok-blok yang Iya, disusun. kotak, bentuk kereta, Rumah. bentuk hewan gitu. Oke, biasanya juga kalau ada anak-anak yang masih kecil tuh angka ya, Bu ya? Iya, Disusunin. Ini mainan edukasi. Wow, Kitos, ya. Kitos ya, produk Palembang sendiri. Ini sangat menginspirasi loh. Tapi kalau untuk standar kualitas bahan yang Ibu jual ya, misalnya produknya ini kayu. Kalau kita sering lihat di mall-mall yang ada di Palembang khususnya ya, kalau kelihat kerajinan-kerajinan kayak gitu, biasanya kalau Maruli beliin anaknya ngeliat nggak standar SNI-nya kayu-kayu itu. Iya. Kira-kira kalau Yang anak kita main ini ramah, kesubadan nggak gitu Iya, kan? Nah, kesubanan gitu. gitu. Kayu ya. Nyuti soalnya, Bu. Maksudnya dari segi keamanan. Iya, standarnya nih gimana, Nah, Bu? itu makanya produknya kita namain berbeda kan dengan Melin Gallery. Iya. Kitos by Melin Gallery. Oke. Jadi memang berbeda juga proses dari pengecatannya, dari bahannya Oke. juga beda. Kita kalau yang mainan menggunakan bahan-bahan yang berbahasa catnya dasar air. Jadi aman memang buat Aman anak-anak. mungkin Iya. anak-anak kan nggak sadar mungkin kemakan kan, mulut iya. ya, Bu ya. Kita Atau tangannya habis pegang langsung minum atau langsung makan. Iya, gitu jadi kan. catnya kita memang khusus untuk anak-anak. Yang Oke. aman berarti ya. Aman untuk Bisa dikatakan anak-anak, aman iya. seperti itu catnya. Itu penjualannya sama, udah hampir sama kayak produk kerajinan tradisional. Iya, hampir hitsnya? sama. Tapi itu kebanyakan kita jualnya keluar kota. Oh, justru di luar kota yang Justru lebih. di luar Oke. kota. Peminatnya banyak, Bu, ya? Peminatnya banyak di luar kota. Kalau produksinya udah berapa banyak, Bu? Kalau untuk kita sendiri? Kitos sendiri itu sudah dari tahun 2018. Oh, sudah jalan dari 2018? Udah 2018 Kitos itu berdiri. Penjualannya udah lumayan juga. Udah ribuan juga. Wah, ribuan sana. Wah, luar biasa ya, Mbak berarti Mela ya. sudah iya sudah go internasional ya, seorang guru ya, ternyata inilah Jadi yang guru itu namanya- bukan pergaulan, Mbak ya? Pengabdian. Oh, pengabdian. pengabdian. Ya, bukan pergaulan gitu ya. Itu enaknya Maruli tadi ya, yang sampai Ibu bilang menyelam sambil minum air ya. Iya. Apalagi kalau kita lihat ini kayaknya kan emang hobi yang dibayar ya, Bu ya. Iya, betul Jadi sekalian sekali. ngajar, sekalian juga menyalurkan seni gitu kan Iya. ya. Jadi happy lebih ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Walaupun kayu agung
jauh laju ya. Luar biasa Mbak Bella ini ya. Oke, nah mungkin ada tips and trick untuk para pemula ataupun yang baru berminat atau mungkin masih ragu-ragu untuk terjun ke dunia kreativitas. Ini khususnya buat pemuda-pemuda SMK seusia siswa-siswa saya. Jangan malu berwirausaha. Oke. Berwirausaha itu keren. Kamu bisa mandiri dengan berwirausaha. Oke. Jadi sukses itu tidak cuma punya profesi, tapi sukses itu dengan berwirausaha. Betul. Tapi ya itu tadi ya namanya wirausaha atau pengusaha harus besar punya skill. usahanya Harus punya ya. skill yang Betul. matang, ya. Kalau project terdekat dari Kedepannya gimana Bu? Kedepannya kan kita baru menyelesaikan galeri, kan kemarin baru pindah tempat. Nah, kita mau menyelesaikan galeri itu biar lebih itu lagi. Biar lebih baik lagi, lebih baik dan lebih banyak lagi Bu ya. Lebih banyak lagi itu project untuk kedepannya. Oke. Kalau untuk produk yang direncanakan Produk terbaru? tentu saja bukan hanya kerajinan kayu, tapi kita pengen merambah ke semua kerajinan kan, karena basicnya juga dari semua kerajinan ada kan, entah keramik, kayu, batik kan, tekstil itu. Oke, baik. Sudah mulai merambah. Jadi kalau misalnya di galeri itu sekarang sudah fokusnya hanya ke miniatur saja ataukah ada barang-barang besar? Misalnya kalau kayu kan biasanya ada yang mainan anak-anak yang kuda-kudaan kayu gitu kan. Jungkit-jungkit gitu ya. Kira-kira apakah nantinya juga akan ada kursi dari kayu Bu Melin jual? Kita belum sampai ke mebel ya. Oh, belum Oke. mebel ya, Iya, belum ke Kalau masih yang ini ya, masih tahap souvenir. Iya, tahap souvenir. berarti masih miniatur aja dulu ya Bu ya? Miniatur, iya. Sama yang tadi permainan anak-anak. Kalau ke mebel nanti ibunya rubah ada produk lagi, Melimpik. Mungkin Melin galeri lagi ya. Melimpik ya jadi ya. Oke. Oke. Siap. Harapan Bu, mungkin harapan ke depan dan juga mungkin sedikit inspirasi buat teman-teman yang sesama sejawat lah ya Bu. Iya. Nah. Jadi harapan kedepannya semoga kriya di Sumatera Selatan ini semakin eksis. Semakin eksis Bu. Ya, jadi tidak tenggelam oleh zaman. Nah, Oke. jadi semakin eksis dan jadi salah satunya kita berusaha mengangkatnya melalui wirausaha dan pendidikan. Oke. Sejauh ini sudah kolaborasi belum Bu sama pengrajin yang ada di luar Kota Palembang? Pernah kolaborasi? Iya, pernah kolaborasi. Kita sampai sekarang juga masih berkolaborasi. Mungkin dari segi lu ada bahan ini nggak gitu ya? Iya. Lagi ada ini nggak? Aku lagi butuh ini nih, ada nggak gitu ya? kali? Iya, betul sekali dari segi bahannya. Supply. Iya, benar. Tapi desain tetap kita yang buat. Oh, tetap pakemnya tetap pakem dari Melin Gallery. Iya, Mungkin oke. bahan-bahan, mungkin perpaduan antara ini ada kayu dari Jogja misalkan. Iya. Kita pakai. Ini sangat menginspirasi ya Bu Melani ya, udah seorang guru yang kreatif ya. Ini kreatif banget loh, sudah itu. Ini benar-benar digunggu dan ditiru loh. Betul, Guru ya. ya. Buat terus itu ditiru ya, karena ini luar biasa ya. Jarang ada ya gitu kan. Biasanya kalau kayak gini kan di Pagoda Gede baru ada tulisan legendanya, cerita sedikit amperanya. skripnya. Di sini sudah dikasih skripnya sehingga menambah pengetahuan dan juga branding untuk ikon Palembang sendiri. Jadi bukan cuman ininya aja, bukan cuman hasil produknya aja, ternyata juga ada insight yang dikasih melalui cerita pendek yang ada di produk tersebut ya Bu ya. Gitu. Iya, Untuk merek dagangnya sendiri ini sudah bersertifikasi belum Bu? Alhamdulillah sudah. Oh, Udah ya? Sudah legal gitu ya Bu? Udah sertifikat. Wow, ini hebat, keren banget. Sudah nggak ada celah ya? Iya, Ini udah jadi- nggak ada celah berarti Bu ya? Berarti Jadi ini memang sudah harus menjadi motivator juga ya untuk masyarakat Kota Palembang bahwa pengrajin seni ini sudah ada ruangnya untuk dapat berkreativitas, dibantu juga sama pemerintahan ya. Iya, Kalau untuk pemerintah sendiri harapannya ada lagi nggak Ibu? Pemerintah sendiri harapannya semoga tetap seperti ini, terus Support ya. support UMKM. Pokoknya pemerintah Palembang the best lah. the best. Didengar sama Pak Wali. Iya, supportnya sendiri tuh mau yang seperti apa Bu? Kalau pengennya Realnya, ke depannya? real. Realnya pelatihan-pelatihan, Pelatihan ya, terus channel-channel ke luar, Oh, misalnya ke ekspor kemana gitu.
Oke. Memang butuh sentuhan dari dinas-dinas terkait ya, dan juga dari pemerintah. Nah, terakhir himbauan Bu. Tadi kan sudah kita minta segala macam. Nah, ini himbauan untuk ayo dong belanja di UMKM gitu. Iya, Kita punya gitu. produk ini boleh dipromosikan. Iya. Himbauan yang pertama itu cintai produk-produk Indonesia. Cakep. Cintai produk Indonesia ya. Seperti Kalau saya. bukan kita, Siapa lagi ya Bu? Ya? siapa lagi? Betul. Oke, spesial diskon untuk Melon Gallery Spesial diskon untuk hari ini. hari ini. Promo Imlek ya Bu ya. Oke. Ini jadi- kalau ngomong-ngomong sekali lagi ini kan sebelum kita closing nih Bu, gimana cara Ibu buat kalau kita lihat tadi ada pesanannya sampai 1.800, gimana menjaga ya agar customer itu mau beli produk kita gitu, boleh di-spill, terus gimana after sale service-nya kepada customer, boleh dong di-spill dan juga boleh dikasih sharing untuk semua pengusaha di Kota Palembang. Ya, jadi biar customer kita tetap setia ke kita ya. Iya. Kita itu memberikan produk yang terbaik. Jadi walaupun ada salah tetap kita ganti, tetap produk yang baik untuk customer kita. Terus kita juga kasih bonus-bonus, diskon-diskon untuk para customer kita. Kemudian semuanya pokoknya kita itu customer kita yang terbaik lah. Pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik. Excellent service balik Excellent lagi ya. service balik lagi. Memang pelayanan itu sangat berpengaruh ya terhadap Betul. sebuah kesuksesan bagi pelaku-pelaku usaha. Etika ya, balik lagi juga ya. Reminder ya. Baik, tidak terasa Sarah, kita telah berada di penghujung acara Halo Palembang pada hari ini. Kita Betul. sudah banyak mendapatkan insight dan inspirasi dari salah satu pengrajin UMKM ya, Bu, ya, Iya. yang ada di Guru yang Palembang. menginspirasi Guru ya. dan Terima juga kasih Mbak Bella. pelaku usaha ya. Betul. Ini dua jobnya ternyata ya. Ternyata Muda, kalah job kita cantik. ya. Baik. Ini harus banyak belajar ya sama Mbak Bella ya. Betul. Dan terima kasih pemirsa yang telah menyaksikan Halo Palembang spesial Imlek hari ini. Dan akhir kataku Maruli Pandiangan. Aku Cesara Mundi pamit. Terima kasih Mbak Bella tentunya dan juga masyarakat Kota Palembang yang sudah menyaksikan kami selama 1 jam tadi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai Selamat berakhir jumpa. pekan.